Atta Halilintar, suami dari Aurel Hermansyah itu diketahui punya subscriber YouTube sebesar 26,8 juta. Dari hasil YouTube saja, Atta Halilintar meraup puluhan miliar rupiah dan membuatnya membayar pajak yang besar, bahkan sampai puluhan miliaran pula. Melansir Kompas.com dalam artikel menghitung pajak Atta Halilintar dalam 1 tahun, Atta Halilintar dilaporkan wajib membayar sebesar 78 miliar rupiah. Bagi YouTuber dan selebgram di bawah naungan agensi, dikenakan PPh pasal 23. Sementara jika dia merintis sendiri, dikenakan PPh pasal 21. Atta Halilintar merupakan YouTuber yang membangun sendiri bisnisnya atau pekerja seni yang bukan pegawai, maka ia dikenakan pajak PPh pasal 21. Untuk penghasilan tahunan di bawah 4,8 miliar rupiah, dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21, tarif normal adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto. Namun, karena penghasilan Atta lebih dari 4,8 miliar rupiah per tahun, maka ia diharuskan membuat pembukuan untuk menghitung penghasilan netonya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, tingginya penghasilan Atta membuat penghitungan pajak Atta memang sedikit berbeda dengan pekerja seni lainnya. Jadi menghitungnya dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang berkaitan dengan usaha dia, seperti beli peralatan, menggaji karyawan, ujar Hestu kepada Kompas.com, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2019. Hasil dari pengurangan itulah penghasilan bersih Atta Halilintar. Biaya operasional Atta Halilintar sebagai YouTuber sekitar 500 juta rupiah per bulan atau 6 miliar rupiah per tahun. Kemudian, untuk menghitung pajaknya, gunakan lapis tarif PPh disesuaikan dengan besaran penghasilan. Pengenaan tarif PPh bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 17 Ayat 1. Atta Halilintar memiliki estimasi penghasilan 269 miliar rupiah per tahun, maka masuk dalam kategori penghasilan di atas 500 juta rupiah. Lapis tarif pajak yang dikenakan hingga 30%. Dengan catatan, Atta memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP. Sementara jika Atta sebagai wajib pajak yang tak memiliki NPWP, maka dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Kemudian, Atta Halilintar statusnya masih melajang sehingga belum ada tanggungan rumah tangga. Maka, penghasilan tidak kena pajak PTKP, yang dikenakan dalam setahun adalah 54 juta rupiah. Cara menghitungnya sebagai berikut, penghasilan bruto per tahun, pengeluaran operasional PTKP, sama dengan penghasilan kena pajak. 269 miliar rupiah, 6 miliar rupiah, 54 juta rupiah sama dengan 262,95 miliar rupiah. Jadi, penghasilan kena pajak Atta Halilintar sebesar 262,95 miliar rupiah. Untuk menghitung besaran pajaknya, maka dikalikan dengan tarif PPh 21. 50 juta rupiah x 5% sama dengan 2.500.000 rupiah. 200 juta rupiah x 15% sama dengan 30 juta rupiah. 250 juta rupiah x 25% sama dengan 62,5 juta rupiah. Total sama dengan 78,828 miliar rupiah. Jadi, perkiraan total pajak yang dibayarkan dari penghasilan Atta menjadi YouTuber per tahunnya sebesar 78,828 miliar rupiah. Untuk diketahui, Atta Halilintar pernah didapuk dalam daftar 10 YouTuber terkaya di dunia.